Ini saya atas nama Perudahan Mary, saya ingin menanyakan pendapat Bapak mengenai kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah di lingkungan Uganda ini. Menurut Bapak, apa sudah mengetahui tentang kebijakan pemerintah dalam menangani masalah sampah di Uganda ini atau tidak? Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri dulu ya. Bapak sendiri selaku Ketua RT 3 di wilayah RW 4 di Kelurahan Naedam. Bapak sendiri selaku Ketua RT atas nama François Noah. Di mana tadi dipertanyakan tadi masalah tentang kebijakan sampah. Hal ini Bapak selaku Ketua RT memang sampah ini sangat salah satu kebutuhannya BPS dan lain bagian yang selalu sangat bicarakan masalah tentang dampak banjir ini, karena salah satu kita menghadang saluran air, bahkan bisa keluarga dan sampah-sampah yang plastik, sampah yang lain. Namun berhubung dengan kebijakan ini, pemerintah telah membantu kami di wilayah perumahan Uganda dalam hal kebijakan antara lain. Pemerintah telah menyediakan tempat khusus untuk sampah, ada bak sampah di mana sekarang di depan itu di luar gapura Uganda itu ada bak sampah satu di situ. Tadinya ada 3, satu di situ, satu di samping asrama Yaukimo. Terus satu di belakang hanya di mana sampah itu tidak terakomodir secara baik, artinya difokuskan ke satu titik saya di depan. Sehingga artinya berdasarkan itu juga sangat bagus, sehingga ya kebijakan itu Bapak selalu Ketua RT sangat menentukan apapun dari keputusan atau keputusan dari pemerintah. Karena itu membantu kami dalam wilayah perumahan juga perumahan Uganda. Salah satu ada kita dalam memberikan harus tempat TPS, terus kemudian yang akomodir di mana sampah itu biar difokuskan dari TPS satu sehingga di mana waktu penyangkutan dalam hal mobil apa segala macam itu mudah. Namun juga biasa setiap hari itu biasa ada jadwal penemuan sampah itu di mana pagi hari Rabu hampir pagi dengan hari Sabtu biasanya malam hari Jumat pagi itu menjelang hari Sabtu itu biasa satu minggu 2 kali. Dan biasa titik-titiknya itu biasa taruh depan ini gang-gang jalan, sehingga ketika mobil masuk mudah untuk angkutnya. Hanya yang kemudian itu yang dari sisi lain ya mungkin untuk aturan-aturan dan distribusi segala macam untuk iuran sampah itu Bapak belum buat itu, karena ya salah satu kendala dalam Uganda ini kami belum bisa untuk atur itu, pada antara lain warga juga masih mengeluh masalah ketika kita dapat banjir dan banyak kerusakan sebenarnya yang terjadi di Batam. Entah itu dari sisi fisik rumahnya, terus secara material di dalam rumah apa segala macam terlalu banyak kerusakan banyak, sehingga kita mau buat aturan yang artinya secara permanen tidak bisa. Aturan secara kesepakatan tidak bisa, karena kita juga melihat kekurangan dari mana kita pas ketemu tentang musibah banjir dan tidak terduga kapan saja masuk. Mungkin begitu sementara. Mungkin ada lagi sambil nanti tanya nanti Bapak coba. Sejauh mana Bapak mengetahui atau memahami kebijakan tersebut? Sejauh ini biasa instruksi dari mana kantor lurah lewat dinas Dispenda atau dinas kota lewat dinas yang terkait atau dari distrik ke kelurahan baru tindak lanjut ke kami.
biasa untuk pembersihan enggak apa itu ada pembersihan sampah biasa cuma bersih ya itu kadang bapak kita lakukan tapi ya ada yang orang lakukan secara apa namanya tidak keseluruhan sih gimana ya kalau warga mau senang kerja kalau itu biasanya beberapa orang saja yang antara lain mungkin kalau PRT mungkin di lingkungan PRT yang sepanjang ada yang bisa lihat akses jalannya jadi tapi yang lain apalagi kan semua pada sibuk jadi kadang kita mau tegur juga kembali ke kesadaran masing-masing. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah dalam menangani sampah di Uganda ini? Bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan pemerintah yang sudah diterapkan? Bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah dalam menangani sampah di Uganda sendiri? Baik. Mungkin kebijakan dari penerapan dari pemerintah kota terutama ya kadang lewat ada kebijakan itu kadang misalnya ditanggap langsung sama kelompok-kelompok ini. Kita sini ada kelompok pembersih, ada kelompok apa yang pembersih apa yang daur ulang, kita kelompok ibu-ibu. Jadi mereka langsung respon termasuk salah satu respon kebijakan pemerintah. Kadang kita kasih berita, mereka yang langsung respon bagaimana sampah-sampah yang mereka dapat kumpul seperti macam plastik atau karton. Mereka langsung secara apa namanya terguna dari mereka punya kelompok sendiri. Akhirnya ya mereka yang dari sampah-sampah yang tadinya bentuk plastik mereka kumpul. Ada karton, ada bentuk kertas, apa mereka kumpul. Karena salah satu mereka sadar bahwa kelompok ini bisa membantu pemerintah dalam mengurangi sampah, membuang sampah pada yang tidak bisa daur ulang. Mereka bikin organisasi untuk kumpul sampah dengan bisa buat apa untuk daur ulang. Nah, salah satu sudah terbentuk sih di Uganda ada. Itu yang ketua atau yang akomodir kegiatan itu Ibu RW tadi, Bapak Ibu RW. Terus kebijakan ini juga ya salah satu kita sebagai Bapak RW dengan saya sendiri selaku RT kita termasuk salah satu menanggapi secara positif karena itu bagian yang secara mandiri bahwa disitulah ada bentuk-bentuk yang secara positif kita berikan nilai positif bahwa disitulah kita gunakan sampah yang bisa daur ulang kita daur ulang kelompok-kelompok itu. Hanya ya masih banyak juga yang ada warga atau masyarakat juga yang masih buang sampah yang belum bisa terkontrol secara baik. Kadang-kadang yang buang di got begitu saja. Kadang-kadang yang tidak terkafir lewat kita apa ya agak susah. Oke. Apakah Bapak merasa kebijakan ini sudah efektif dalam mengurangi masalah sampah di lingkungan ini atau tidak? Kalau untuk kebijakan dalam itu orang untuk mengurangi saya sendiri secara pribadi karena satu minimal itu kesadaran pada kita secara pribadi masing-masing orang. Ada kalanya pembentukan pribadi ini mulai dari dalam rumah dulu, dari dalam keluarga. Kalau memang sudah sadar kalau dia keluar dari rumah, saya yakin itu pasti bisa nilai kesadaran pasti akan terukur. Tetapi kalau secara pribadi ke pribadi, kalau jauh itu rasa agak susah menjawab itu karena biasanya itu Bapak kan untuk bagaimana orang kerjasama untuk pembersihan lingkungan kadang-kadang tuh tidak semua kerja, jadi itu Bapak rasa bahwa partisipasinya itu kadang belum bisa mengimbangi dengan jumlah warga yang ada. Padahal biasanya itu kalau berpikir jumlah warga itu besar, ketika Bapak akomodir dengan kebutuhan yang dalam arti yang positif dalam kebijakan untuk bagaimana kita bisa akomodir masalah sampah ini supaya bisa dapat terukur secara terorganisasi lewat aturan-aturan lewat kebijakan pemerintah. Saya yakin itu pasti bisa, hanya kembali ke kesadaran ini. Jadi ya mudah-mudahan
Bapak bisa pastikan bahwa kembali lagi kepada warga masyarakat dalam sosialisasi lagi pertama juga tingkat kami punya pertama sedang ada bahkan lewat kegiatan apa saja itu mungkin harus Bapak sisipkan itu kegiatan masalah tentang kesehatan sampah karena itu nilai plus yang selama ini biasa masukkan dari luar apa dari mahasiswa dari kaum akademisi biasa mereka masuk dengan itu juga tanya kami di situ ya begitu. Baik, pertanyaan berikut, apakah ada perubahan yang Bapak rasakan terkait kondisi kebersihan lingkungan setelah kebijakan ini diterapkan? Sangat karena salah satu Bapak katakan sangat karena nilai itu sangat positif karena Bapak pas berhadapan dengan di mana ada posyandu depan bawahnya tepat posisi rumah ini. Di situ juga Bapak berusaha untuk mendukung supaya posyandu ini juga bergerak untuk memberikan informasi lewat kesehatan baik itu dari balita bahkan sampai orang tua bahkan orang dewasa. Bukan karena hanya kesehatan lewat fisik badan saya, tapi masalah tentang lingkungan ini juga, terutama masalah tentang salah satu sampah. Di mana hidup itu harus sehat, jadi kita sehat secara fisik berarti secara rohani juga pasti sehat. Jadi kalau kita ukurannya secara jasmani saja, otomatis pasti secara rohani belum tentu juga sehat. Jadi harus secara jasmani pasti akan berubah secara rohani. Banyak Bapak biasa kuatkan juga posyandu, kader-kader ini juga Bapak kuatkan mereka supaya dari sisi lain mereka membantu Bapak untuk kesehatan di wilayah Bapak punya tempat wilayah. Bukan hanya Bapak sih, tapi hampir di beberapa RT yang posyandu melayani. Itu yang Bapak sangat mendukung untuk warga kesehatan. Kenapa sampai Bapak mendukung itu kesehatan sangat penting sekali. Karena salah satu itu ketika kami sehat berarti secara jiwa kami juga harus sehat, baik itu bisa mendukung aktivitas di mana secara pribadi baik di sekolah maupun di pekerjaan dan lain-lain pasti sehat semua. Oke, demikian. Apakah menurut Bapak masyarakat sini sudah mendukung kebijakan tersebut? Ya, terima kasih. Itu yang pertanyaan berarti Bapak ulang lagi. Salah satu kalau secara kesehatan posyandu ini memang salah satu Bapak kembali ke kesehatan karena ya minimal kesehatan dengan sampah pasti ada keterkaitan, ada hubungan keterkaitan antara sebab dan akibat ya. Jadi ya sampah itu juga ya kami lewat pelayanan kesehatan baik itu secara mandiri yaitu antara ibu terus secara mandiri untuk disampaikan kepada ibu dan ibu pun nanti bantu sampaikan kepada keluarga entah itu di dalam keluarga kan ada anak ibu dengan suami dan kita sampaikan hal-hal itu. Terus masalah kesehatan ini sampah ini yaitu Bapak untuk terima kasih karena itu pertanyaannya sebenarnya Bapak tidak mau jawab tapi harus Bapak jawab karena Bapak sebagai pelayan pemerintah yang paling tingkat paling rendah sekali dalam hal ini RT Bapak harus jawab itu karena mau tidak mau tetap Bapak jalankan itu karena upaya apapun itu bagian tanggung jawab yang harus Bapak berikan pelayanan dengan berikan bagaimana pelayanan secara secara informasi terus pertemuan dengan cara-cara apa tuh Bapak tetap masukkan itu karena salah satu sampah ini tidak terlepas dari kami kan. Semakin kita buang tidak pada tempatnya justru kami yang menderita dan dia akan masuk di saluran-saluran kecil-kecil karena saluran air celaka. Kalau buat tidak pada tempatnya malah kami yang setengah mati. Makanya biasa berulang-ulang Bapak kalau sampaikan sampah itu diperhatikan. Intinya itu bahwa kalau kamu buang pada tempatnya, kita sama-sama senang tentu. Kalau kamu buang tidak pada tempatnya, berarti masuk semua tempat, berarti kami sampai tambah susah. Kembali ke kesadaran. Kembali ke kesadaran lagi. Kalau berharap itu ya, untuk kembali berharap walaupun tingkat itu sampai kita buat setinggi lagi, tapi kalau tingkat kesadaran baik secara pribadi dan keluarga dengan
Terus keluar ke lingkungan, kali itu belum ada, berarti saya tuh paling dapat. Karena tujuannya ya, salah satu ya kebersamaan itu yang paling sangat penting. Tapi kalau masing-masing jalan yang pribadi tidak mungkin tersampai. Bapak berharap itu biasa. Macam tadi Bapak harus jalan, kunjung ke sana lagi. Salah satu Bapak ingin tahu warga sampai tingkat mana mereka punya kelukesan. Jadi ya Bapak harus banyak bertemu dengan warga di mana berarti pasti Bapak itu untuk mau ingin tahu apa jadi titik kumpul mereka dengan masalah apa. Nah seperti begitu. Pertanyaan yang berikut, apa kendala atau tantangan yang menurut Bapak dihadapi masyarakat dalam mendukung kebijakan ini? Tantangannya ya memang salah satu. Kadang-kadang tantangan itu ya kadang masing-masing masih punya ego ya masing-masing. Kadang Bapak ajak kita untuk saling mendukung satu sama lain untuk kebutuhan bersama dalam arti kebersamaan dalam lingkungan, terutama contoh macam kami bersih-bersih. Bahkan ada yang membersih, ada yang tidak. Entah Bapak tidak tahu, tidak mungkin Bapak tanya karena mungkin mereka punya kesibukan. Tapi ya Bapak bersyukur bagi yang ikut terlibat langsung saat itu ya bersih-bersih Bapak sangat bersyukur. Artinya bahwa tidak mungkin Bapak sampaikan bahwa macam seperti Bapak tentu anak TK untuk kenapa harus tidak segini, harus tidak segini. Bapak kembali ke tingkat kesadaran itu lagi. Karena biasa Bapak kembali karena biasanya nanti ketika yang senang orang mau, tapi kalau yang bentuknya macam susah mungkin orang tidak mau. Karena mau nanti ya RT sendiri nanti dalam kantor karena tahu RT yang punya tugas padahal RT tidak sebegitu. Itu kan diangkat sama warga. Kita melanjuti bagaimana gagasan usulan dari masyarakat, punya usulan yang mereka menganggap itu bagian yang jadi prioritas utama dari usulan atau masyarakat untuk bisa dikedepankan menjadi usulan masyarakat. Hanya kadang-kadang selain Bapak kembali untuk mereka mendukung lagi dalam kerja apa bakti apa segala macam. Kadang-kadang ada yang mau kerja, ada yang tidak. Dari mau bilang, Bapak bersyukur yang kerja. Karena itu ibaratnya walaupun yang tidak kaya, Bapak berharap mudah-mudahan mereka lihat yang nanti mereka juga ikut kerja. Yaitu yang artinya susah yang di situ. Ada yang mau kerja, ada yang tidak. Alasan nanti kami pun kesibukan begini. Kalau kesibukan ya semua itu kesibukan. Tapi luangkan waktu tidak sampai 5 jam, hanya 1-2 jam sudah cukup. Paling lama ya 2 jam, 1 jam, 2 jam saya sudah lama ya. Nah, kalau bareng-bareng pasti sebentar, kalau semua pegang sapu, barang semua pada bersih semua. Kadang masing-masing punya tingkat ego karena kadang ada yang punya posisi dan jabatan itu tingkat egonya muncul. Ya itu kadang Bapak lihat karena dari sisi ego itu karena ada posisi tingkatan posisi jabatan itu kadang egonya nggak muncul. Pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak memiliki saran untuk pemerintah agar kebijakan ini bisa lebih efektif? Memang saran itu semua warga juga menyampaikan hal itu yang sama bahwa bagaimana saran masalah tentang sampah. Karena sampah ini tidak terlepas juga dari masalah tentang kesehatan. Kadang ya Bapak juga koordinasi ke tingkat kelurahan. Ini biasanya kami mau bikin pos-posnya sama TPS-TP apa tempat pembuangan sampah. Misalnya, kami di sini dari batas untuk buat tempat sampah. Karena satu kita diapit dengan pembangunan rumah yang sangat setengah mati. Terus tidak ada ruang terbuka untuk buat wilayah-wilayah untuk buang sampah. Nah, kita bakal buat sampah di luar wilayah Uganda. Kita di luar. Tidak ada ruang yang dari sisi perumahan atau developer dia siapkan
siapkan tempat-tempat khusus untuk tempat sampah atau ruang bermain atau ruang-ruang apa kawasan untuk olahraga. Sehingga dari sisi lain kita memang setengah mati mau buat apa namanya kegiatan tambahan macam satu pelayanan free service untuk sampah, buat tempat-tempat TPS. Nah situ buat TPS bisa anjing dong buka sampai malah dia kembali lagi di tempat kelolaan. Iya. Jadi masuk itu Nah, dan hujan sudah sebagai orang tersebut. sebenarnya bapak tuh saran kan tolong buat di atas got-got ini bikin kotak-kotak sampah, tapi warga bilang nanti kalau ini biasa anjingnya biasa nanti bongkar kembali lagi. Iya, benar sekali. Sehingga itu lo pikirkan mestinya harus terang harus bukan di wilayah kosan di wilayah yang harus potong bikin bak-bak hanya itu tidak punya tempat ya, karena developer ini dia tidak sediakan wilayah-wilayah untuk khusus untuk penyediaan untuk akses itu. Akses untuk menunjang kegiatan dalam perumahan. Salah satu ada wilayah terbuka untuk tempat bermain anak atau ruang olahraga, terus tempat kumpul masyarakat. Tidak ada sehingga kita sini kewalahan. Mau buka taruh di sini sebentar warga sama tempat itu, sama tempat yang kan bikin sebenarnya Pak. Kadang benturan dari situ, kadang kita tertolak dari. Jadi kadang-kadang kita ikut kegiatan yang barang yang sudah ada itu tinggal ikut tes depan berarti itu mengarahkan bagaimana itu mengarahkan ke depan. Tapi dia tetap menuju kepada aturan yang mana pemerintah sosialkan ya tinggal ikut saja. Atau mungkin aturan baru lagi karena bertentangan dengan ada yang bilang saya tanah atau bangun cepat kan kok begini kan masalah tanah juga orang berpendapat karena ada di sini sedikit apa ada yang bertentangan karena waktu terus setelah mau berusaha menyentuh Dari dulu kita buat aku layak di sini. itu tidak lah. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah telah memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah perumahan Organda dengan menyediakan tempat khusus untuk sampah seperti tempat pembuangan sementara dan bak sampah, serta memfasilitasi pengangkutan sampah dengan mudah menggunakan mobil sampah. Pemerintah berhasil membantu mengatasi permasalahan sampah yang menghambat saluran air. Dukungan penuh dari Ketua RT dan masyarakat setempat terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah sangat bermanfaat dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan.